Ayo. Ayo sayang. Anu ya, memang apa? Ini kan panggung buat mereka. Sayang. Iya. Iya, yuk. Oke. Nggak apa-apa, ini kan kita yang harus membiasakan dengan anak-anak ini. Tapi yang penting itu kalau saya yang penting adalah orang tuanya komitmen dan mau kerjasama. Kalau anaknya kan tergantung orang tua. Ayo sayang. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta kelas diskusi Academy Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat sore juga kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih juga kepada Harian Surya yang telah merelay di channel YouTube Surya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Pada hari ini kelas diskusi Academy Ability yang pada hari kelas diskusi Academy Ability pada hari ini mengusung tema penyandang CP yang sedang studi S2 di Australia yang diisi oleh Muhammad Reza Adi Kurniawan dan Ibu Sulistiowati SEMM. Sebagai pembicara, beliau adalah seorang penyandang CP dan ibunya. Di sini saya Azmi Zubaidi atau bisa dipanggil Azmi, bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi pada kelas diskusi Academy Ability pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan singkat overview Yayasan Peduli Kasih ABK. Yayasan Peduli Kasih ABK berdiri sejak tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih ABK lalu melibatkan orang tua selain membantu ABK-nya sendiri. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK memang bukan tempat terapi ABK ataupun bukan sekolah. Kegiatan yayasan selama ini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan saat ini terbagi menjadi online dan offline seperti dalam slide ini. Kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tuanya serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK, tempat berkegiatan di Manyar Sabrangan 1A Surabaya dan Manggis Tengah 4 T58
Pondok Chandra Waru Sidoarjo, atau bisa dilihat di website www.ypedulikasihABK.org atau bisa melalui Instagram yayasan, yaitu @ypedulikasihABK. Selanjutnya saya akan persilakan Bu Sawitri Retno Hadiati sebagai Ketua Yayasan menjelaskan tentang buku karya ABK binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Baik, mari kita. Aku dulu ya, berhenti ya. Ya, terima kasih Mas Asmi. Ini saya jatahnya ya Mas Asmi. Jadi terima kasih juga kepada Bu Sulis maupun Mas Reza yang telah bersedia menjadi narasumber, dan teman-teman semua termasuk Bu Siwi, orang-orang Semarang ini banyak yang ikut juga ini. Jadi memang Yayasan Peduli Kasih ABK ini lebih menekankan kebisaan daripada keterbatasan, karena saya berpikir pasti setiap anak atau orang itu pasti ada kebisaannya. Yang bisa baca tulis kita latih untuk bersama orang tua tentunya untuk menjadi host atau menjadi moderator di Zoom. Ya, terus yang bisa menulis dan bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya, itu kita minta dia menuliskan pengalamannya. Maka Mas Reza monggo kapan-kapan perlu ditulis loh kisah-kisahnya Mas Reza yang menginspirasi ini. Ya. Amin, ya Bu. Jadi ini adalah sebuah buku kedua tentang yang membuat anak-anak sendiri. Kami pernah membuat buku, kami mengkompilasi, bukan membuat, mengkompilasi buku dari orang tua ABK. Nah, sekarang ini buku kedua yang membuat adalah anak-anak. Jadi memang merupakan antologi. Jadi ini adalah bukunya karya Andre, Isyati, dan Bu Siti Fatimah yang kebetulan SIPI semua. Jadi marilah kita mengapresiasinya, dan jangan lupa untuk bisa pesan di sini, dan insya Allah nanti tanggal 21 Maret buku ini juga ikut dipamerkan. Kita akan membuat pameran karya ABK yang sudah beberapa kali kita posting karyanya berupa lukisan, dan lukisannya itu apa saja anak-anak itu kita bebaskan. Mau melukis, karena saya berpikir setiap anak pasti seniman, karena yang nggak punya tangan bisa melukis dengan kaki, yang nggak punya tangan kaki melukis dengan mulut. Jadi apapun medianya, apapun hambatannya pasti bisa melukis dan dipercantik dengan orang tua sehingga menjadi sebuah karya yang layak jual. Ya, seperti ini sekarang ini kita memberikan panggung pada anak-anak untuk menjadi host, asal orang tuanya mau komitmen dan mau kerjasama. Oke, silakan Mas Asmi untuk meneruskan. Oke. Ayo, nak. Baik, mari kita mulai diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab, peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan Mas Reza dan Ibu Sulis, atau dapat juga mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan pastikan mic sudah unmute. Selamat sore Mas Reza dan Ibu Sulis, saya ingin bertanya. Ya, langsung Mas. Untuk Ibu Sulis, bolehkah diceritakan masa kecil Mas Reza dan sekolahnya di mana sampai bisa kuliah di Australia? Silakan Bu Sulis. Ya, terima kasih Mas Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecilnya Reza itu ya nano-nano lah ya, nano-nano.
Kalau sekarang itu nano-nano. Saya waktu Resa lahir itu karena dia lahir prematur, belum ketahuan kalau dia itu CP. Jadi waktu itu umur 3 atau 5 hari dia mengalami biru yang kemudian harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Mungkin pada saat itulah oksigen kurang masuk ke otaknya sehingga mengganggu mematikan beberapa saraf sehingga mengakibatkan Resa menjadi cerebral palsy. Alhamdulillah, walaupun kekurangan Resa itu banyak sekali, tapi tetap alhamdulillah karena dia memiliki memori yang cukup kuat. Sehingga walaupun dia itu tidak bisa menulis karena CP-nya, karena terlalu kaku, kemudian tidak bisa membaca karena disleksianya, tapi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu terekam dengan baik, sehingga semua pelajaran itu alhamdulillah bisa dia ikuti. Jadi SD, karena tidak ada yang bisa karena waktu itu saya tahunya karena dia ABK, ya saya masukkan ke GPAC. Tapi kebetulan saya punya psikolog yang mengatakan bahwa Resa tidak bisa sekolah di GPAC. Resa sekolah di GPAC, dia akan mengalami kemunduran. Resa harus sekolah di sekolah biasa. Sekolah biasa mana yang mau menerima Resa? Dan saat itu juga dengan psikolog dan beberapa orang tua murid, kami membuat sekolah untuk anak-anak yang istilahnya waktu itu slow learner. Jadi sekolah dengan kurikulum umum tapi khusus untuk ABK. Jadi ada yang cerebral palsy, ada yang Down syndrome, ada yang autis, macam-macam muridnya. Ya, ada yang slow learner, ada yang hiperaktif juga ya, Mam? Ya, jadi macam-macam sekolah. Alhamdulillah Resa bisa sekolah dengan baik. Waktu SMP ini yang paling amburadul nih, sekolah SMP ini Resa paling amburadul. Karena tidak ada sekolah SMP yang bisa menerima dia karena dia berkursi roda. Akhirnya kita titipkan di sekolah yang dekat rumah, tapi di situ pun tidak membantu karena Resa dipalak dan guru-gurunya mungkin kurang paham tentang kondisi Resa. Nggak aware lah pada saat itu gimana caranya menangani saya. Ya, jadi saya itu belum pernah dipanggil guru karena anak kurang ajar, anak tidak memperhatikan. Itu ya baru Resa itu. Resa itu membuat saya itu juga sudah kalang kabut. Kenapa kok kamu dikatakan kurang ajar? Ibu bisa melihat kan matanya Resa itu kan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi kalau diajak ngomong itu, gurunya menilai dia itu tidak memperhatikan. Jadi dia dianggap anak yang tidak sopan. Dan itu menerangkannya itu juga tidak gampang gitu loh. Dan akhirnya karena Resa sendiri sudah tidak tahan, akhirnya dia minta dipindah sekolah. Dan pindah sekolahnya itu juga sekolah yang sekolah SMP terbuka. SMP terbuka itu SMP untuk anak-anak yang tidak mampu, yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Pada saat itu. Jadi okelah, sekolahnya seminggu 2 kali atau 3 kali ya? 2 kali. 2 kali. Tapi Resa tetap karena saya tidak mau dia ketinggalan, tetap dia ikut homeschooling dengan belajar, dengan memanggil guru. Tapi pada waktu ujian sebetulnya Resa itu bisa. Tapi karena dia harus menulis sendiri, harus membaca sendiri, dia tidak mampu. Bukan menulis, jadi melingkari sampai penuh itu loh. Yang kalau misalnya kurang sedikit tuh nggak terbaca dengan komputer. Nah, pokoknya dia harus menggunakan tangannya untuk mengerjakan tugasnya, dan akhirnya dia gagal karena
dia tidak bisa mengerjakan. Kalau anak normal itu bisa mengerjakan 1 jam bisa 90 soal, Resa 1 jam itu mungkin hanya 10 soal. Jadi dia tidak gagal. Akhirnya Resa minta, akhirnya kita menitipkan Resa ke kejar paket B yang kebetulan dekat rumah. Dan setelah ujian saya memohon kepada pihak sekolah untuk mengusahakan agar Resa diperlakukan seperti anak buta. Jadi dibacakan soalnya, dituliskan jawabannya. Nah setelah itu baru Resa bisa lulus dengan nilai yang baik. Akhirnya SMA-nya juga begitu. Ujian nasionalnya juga begitu, dan dia juga bisa lulus ujian dengan baik. Sebab pada prinsipnya Resa itu ingatannya kuat, sehingga apa yang pernah diajarkan dia dengar itu pasti akan dia ingat. Jadi alhamdulillahnya di situ. Hanya dia tidak mampu menuliskan dengan tangan. Itu kelemahannya. Jangankan menulis, Resa itu menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya saja sulit. Dia tidak bisa itu, dia tidak bisa meniup lilin. Jadi umurnya sampai sekarang itu dia tidak pernah berhasil meniup lilin saat ulang tahun. Ya, jadi, dalam satu tiupan pasti berkali-kali. Harus dibantu. Dan harus dibantu. Jadi alhamdulillah juga saya itu walaupun Resa itu banyak kekurangannya, ya tetap betul tadi ada kelebihannya. Kalau Mbak Dr. Fitri tadi mengatakan ada kelebihannya, dan kelebihannya itu ternyata saya tidak pernah mengira bahwa Resa itu juga bisa sampai seperti sekarang ini. Cita-cita saya itu dulu hanya Resa itu bisa mandiri, karena saya nggak bisa selamanya hidup mendampingi dia. Suatu saat saya harus pergi dan dia sendiri. Dan ketakutan saya adalah kalau dia nanti tidak bisa mandiri. Jadi usaha saya itu hanya membuat dia itu bisa mandiri. Bisa mandiri menghadapi tantangan kehidupan yang berat dan sulit ini. Jadi Resa itu tidak pernah saya perlakukan sebagai anak ABK, tapi saya perlakukan sebagai anak biasa seperti kakak-kakaknya. Kalau salah, ya saya marahi. Saya marahi, betul-betul saya marahi seperti kakak-kakaknya. Tapi setelah itu biasanya saya, kalau dia sampai menangis, sampai sedih, saya akan memeluk dia dan saya mengatakan, Mama marah itu bukan karena Mama benci, tapi karena Mama sayang sama kamu. Mama nggak mau kamu itu melakukan hal yang salah setelah ini. Kalau kamu sudah tahu ini salah, tahu betulnya bagaimana, kamu harus bisa betulnya itu salah, jangan kamu ulangi lagi. Jadi itu yang saya berharap itu yang akan terekam dalam ingatannya, bahwa ini tuh tidak boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, harus begini, harus begitu. Itu adalah cara saya agar dia itu mampu menghadapi. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mengharapkan orang lain itu memberikan kasihan kepada dia atau selalu memberikan bantuan. Tidak mungkin. Kalau kamu ingin dibantu orang lain, kamu mulai membantu orang lain dulu. Jangan pernah berharap bahwa kamu tidak pernah membantu apa-apa, tiba-tiba ada orang lain membantu kamu. Itu impossible. Nggak mungkin. Kamu harus menanam dulu, baru menuai. Kamu mungkin menanamnya kepada orang lain, kamu nanti menuainya dengan orang lain lagi. Jadi itu adalah sikap-sikap yang harus, saya mengatakan itu adalah soft skill. Jadi anak-anak ABK itu harus mempunyai soft skill yang lebih hebat dari anak-anak biasa. Karena pada satu saat dia ada dalam titik di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengharapkan bantuan orang lain. Nah, pada saat itulah dia harus tahu bagaimana caranya minta pertolongan kepada orang lain. Dengan sikap yang bagaimana, tutur kata yang bagaimana, dan itu yang saya selalu
tekankan pada Reza agar dia itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Misalnya dengan tersenyum saja. Kamu tersenyumlah kepada semua orang yang ketemu sama kamu. Nah, kalau orang lain itu nggak mau senyum sama aku, nggak masalah. Senyum itu adalah kebutuhanmu. Menolong itu kebutuhanmu, bukan kebutuhan orang lain. Menolong, tersenyum, mengucapkan terima kasih, itu kebutuhanmu, bukan kebutuhan orang lain. Orang lain tidak butuh, tidak masalah. Tapi kamu yang butuh itu. Dan nanti suatu saat orang itu akan ingat, oh itu anak yang kemarin. Nah, dia kemudian mungkin baru akan say hello kepada dia. Itu tidak masalah. Jadi mungkin soal dia masuk ke sekolah yang setelah dia lulus SMA, dia memang tidak ingin melanjutkan di Indonesia karena sulit sekali mendapatkan tempat belajar di Indonesia dengan kondisi Reza yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga waktu di SMP pun saya pernah meminta kepada gurunya, bolehkah Reza itu merekam pelajaran? Tidak boleh. Saya dimarahi. Tidak boleh. Ini sekolah itu harus mencatat, harus mendengarkan, mencatat, menulis. Nah, Reza itu mencatat, menulis itu kan nggak bisa. Kalau dia merekam, mungkin dia bisa nanti membuka rekaman dan belajar lagi di rumah. Tapi itu tidak diperkenankan. Jadi bahkan pada waktu itu Reza SMA itu Reza karena dia ingin kuliah di Taiwan, 3 tahun pada waktu SMA itu dia mengambil kursus bahasa Mandarin. Tapi setelah selesai SMA ternyata dia mendaftarkan di Taiwan. Taiwan tidak bisa menerima kondisi Reza mengingat di Taiwan tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Terlalu besar risikonya. Tidak ada kedutaan besar di sana sehingga pemerintah Taiwan tidak bisa menerima risiko nanti kalau terjadi apa-apa. Dan akhirnya dengan pertolongan banyak juga Reza bisa sekolah di Canberra. Shout out to Alphaling. Oh ya, dengan bantuan Alphaling akhirnya Reza mendapatkan sekolah di Canberra. Di Canberra Reza juga lancar. Kemudian waktu itu memang banyak sekali yang mengkritik saya, kenapa saya melepaskan Reza sekolah di luar sendirian. Saya tidak bisa menjawab pada semua orang, tapi karena saya punya Reza dan saya sudah punya komitmen, kamu bagaimana? Kalau kamu sekolah di sana, kamu harus sendiri. Kamu berani enggak? Berani. Nanti di sana itu sulit sekali. Kamu berani enggak menanggung itu? Berani. Jadi karena dia sudah mengatakan berani, oke. Kita orang tua hanya berusaha menyediakan, mencarikan dana agar dia bisa sekolah ke sana. Dan kenyataannya juga Reza lulus dengan baik, walaupun tidak cum laude, tapi lulus tanpa harus mengulang, lulus dengan waktu yang tepat sesuai molor setengah tahun sih sebenarnya, molor setengah tahun, cuma molor karena sebenarnya ada trial and error waktu pertamanya itu, jadi mereka kurang percaya untuk saya ngambil full course yang 4 mata kuliah, jadi saya dicoba dulu untuk 3, jadi pada tahun terakhir itu kebetulan sisa 9. Nah, kalau sisa 9 mata kuliah gimana? Jadi ya mendingan saya ngambil 3 semester, bukan 2 semester begitu. Ya. Jadi itu molor setengah tahun. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya utarakan Semarang, barangkali nanti ada tanya jawab mungkin lebih baik lagi. Mas Asmi, mungkin begitu dulu Mas Asmi. Terima kasih. Terima kasih, Musang. Terima kasih, Bu Sulis. Iya.
Apa cita-cita Mas Reza saat masih kecil? Iya, Cita-citanya. ini aku yang jawab ya, Mam. Dari dulu itu Reza itu sangat tertarik dengan dunia fashion ya dari kecil. Jadi dulu tuh terutama saya kalau lihat orang menikah itu tuh selalu terkagum-kagum dengan apa istilahnya detail-detail Kostumnya. baju gitu. Jadi saya pengen jadi fashion designer gitu. Tapi karena ya saya tadi nggak bisa menulis, saya nggak bisa apalagi menggambar, jadi saya gugurkan cita-cita itu dan nggak kesampaian sampai saya nggak kepikiran lagi. Tapi setelah saya kuliah mengambil jurusan periklanan, itu saya diajarkan menemukan dengan satu profesi yaitu endorsement. Jadi saya bisa mengiklankan baju sponsor itu lewat Instagram yang saya punya gitu. Dan saya bisa belajar fashion stylist juga. Jadi saya belajar styling, belajar fashion marketing gitu-gitu. Walaupun sebenarnya saya mengambilnya general marketing, tapi saya belajar secara langsung melalui Instagram secara langsung, partneran sama beberapa brand pada saat itu dan mendapatkan endorsan waktu pada saat di sana. Karena memang kalau selalu ditanya yang apa sih yang saya mau lakukan, ya sesuatu berkaitan dengan fashion gitu. Kenapa fashion? Karena pada saat kecil itu orang selalu melihat saya dari atas sampai bawah, seperti disket gitu, sampai saya merasa tidak nyaman gitu. Terus ibu saya bilang, lah kamu memang kondisinya begitu. Terus saya mencari cara gimana ya. Oh iya, lebih baik saya berpenampilan bagus, jadi saya bisa berpikir mengalihkan pikiran saya bahwa mereka lihat penampilan saya gitu loh. Jadi saya itu dari kecil sudah terbiasa berpenampilan bagus, intinya sesuai dengan tempat dan selalu rapi gitu. Itu sudah dari kecil gitu. Itu sih. Dulu Silakan, Mas kalau belajar bisa sendiri atau masih dibantu? Kalau belajar mungkin saya dulu itu nggak mau belajar sama Mama. Kenapa, Ma? Coba terangkan kenapa aku nggak mau belajar. Mama masih di mute. Jadi saya itu mamah yang galak. Jadi anak-anak saya itu nggak mau belajar sama saya. Biasanya manggil guru karena saya itu terus terang kurang sabar karena mungkin pada waktu itu pekerjaan saya juga banyak. Jadi harus mengajar anak-anak. Jadi anak-anak itu biasanya nggak suka kalau belajar sama saya. Tapi pada waktu SD Reza itu kalau belajar itu ya tadi dibacakan. Semua materinya yang besok akan ulangan itu dibacakan. Saya bacakan, kemudian saya beri pertanyaan. Biasanya sekali dibacakan, diberi pertanyaan, biasanya sudah cukup. Jadi dia sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Berarti besok ulangan pasti beres. Tapi setelah SMP, SMA, dia belajar dengan bantuan guru yang datang ke rumah. Waktu SD hanya matematika aja yang diajar sama Bu Susi ya. Oh iya, sama Bu Susi ya. Karena matematika, Mama akan semakin galak. Maklum saya nggak pintar matematika. Sudah Mas Asmi apalagi? Saat awal di Australia pernah merasa tidak betah? Itu Reza itu. Ya,
boleh tak ceritain ya, Mah? Apa yang tak ceritain sekarang itu berarti memang itu terjadi gitu. Saya malah merasa tidak betah pada saat awal-awal di Australia itu karena saya harus tinggal dengan keluarga lain. Kenapa? Karena keluarga saya ini walaupun keluarga termasuk masih keluarga tapi keluarga jauh. Dan mama saya kan sudah punya pola didik sendiri gitu. Jadi saya sudah dibiasakan sama seperti tadi, sedangkan mereka memiliki ekspektasi yang berbeda gitu loh. Dan itu jujur yang memberikan tekanan lebih untuk saya untuk jadi merasa tidak enak gitu. Jadi tapi itu semua alhamdulillah hilang ketika saya sudah tinggal sendiri gitu loh. Itu. Mungkin Silahkan Mas Asmi. Bisa kamu ceritakan, Sa, bagaimana pandangan orang Indonesia dan orang Australia tentang kamu belajar sendiri di sana? Kalau orang Australia lihatnya udah biasa ya, dalam artian kalau di sini itu kan fokusnya setiap sekolah itu punya lembaga inklusi, di setiap lembaga pendidikan itu pasti punya lembaga inklusi di dalamnya. Jadi kita pasti punya plan, akses plan namanya kalau di kampus saya yang sekarang itu. Jadi apa yang bisa kita bantu untuk anak ini sukses untuk melanjutkan pendidikannya di sini. Jadi bukan lagi level pemerintah, tapi level institusi. Jadi apa yang bisa dilakukan institusi tersebut untuk mensukseskan anak ini belajar di institusi di situ. Jadi saya mendapatkan bantuan-bantuan yang bisa saya dapatkan seperti dulu mungkin saya dapat tutor seminggu 2 kali, 1,5 jam per minggu, tapi sekarang saya hanya dapat editor gitu. Karena memang saya nggak bisa menulis titik koma itu saya nggak bisa sampai sekarang. Kanan kiri saya buta. Saya nggak bisa bedain kanan kiri. Jadi itu saya bisa nulis gitu, nulis dengan kayak udah ada Grammarly-nya segala macam. Itu pun harus masuk editor untuk jadi lebih rapi gitu tulisannya. Gitu cara saya belajar di Australia sih. Dan mereka sangat welcome dengan memang sudah biasa orang pakai kursi roda di sini. Jalan sendirian di jalan itu biasa. Jalan di mall sendirian itu biasa karena sudah infrastrukturnya sudah memungkinkan untuk itu. Gitu. Silakan Mas Asmi, pertanyaan berikutnya. Atau ada bagaimana sikap teman kuliah di sana terhadap Mas Reza? Teman kuliah, saya tidak pernah bermasalah dengan berteman ya, alhamdulillahnya, karena yaitu tadi 3 resep dari ibu saya adalah jangan lupa tersenyum, jangan lupa minta tolong, jangan lupa terima kasih. Bahkan teman-teman saya, orang-orang Australia terutama, kok kamu thank you terus, you don't need to thank me gitu. Kayak ini tuh sesuatu yang biasa, tapi itu sudah kayak second nature gitu, mengucapkan terima kasih itu sudah second nature. Kalau bisa saya bisa tolong, yang masih sampai sekarang itu agak susah mungkin senyum ya, karena kalau senyum sama setiap orang itu kan kayaknya dianggap gila mungkin nanti saya. Kalau memang saya harus ngomong gitu, maksudnya ada orang di sebelah saya yang saya kira bakal sekelas ya, saya baru akan senyum dan memulai pembicaraan. Cuman kalau sama orang di jalan, sekarang saya tidak melakukannya lagi karena saya kebetulan memiliki kesulitan untuk mengingat nama orang. Kebetulan. Gitu. Pertanyaan berikutnya Mas Asmi. Bagaimana bisa sampai mendapat
beasiswa untuk S2? Oh, itu ceritanya panjang. Jadi waktu pertama saya apply ke Australia itu kan saya tadi cerita dibantu oleh Alphalink. Jadi Alphalink itu yang membantu berkas-berkas saya segala macam. Jadi segala sesuatu tentang keberangkatan itu dibantu oleh education agent tersebut. Dan ketika saya pulang, karena saya masih maintain relationship, masih menjaga hubungannya, saya mencari kesempatan untuk internship di situ gitu loh. Selama hampir setahun waktu itu. Dan sebelum saya juga nggak dipecat atau gimana gitu. Cuman bos saya kebetulan Pak Imam namanya. Pak Imam itu menyarankan saya coba deh apply beasiswa nanti apply karena kita harus apply online, jadi segala sesuatunya di review sama bos saya. Jadi terima kasih sama bos saya yang memberikan info tersebut untuk saya melanjutkan S2 gitu. Dan ya karena beliau juga lah yang mau mereview, repot-repot mereview apply waktu saya apply online tersebut. Ya. Gitu. Mas Reza boleh tanya, bosnya itu yang disebut bos itu siapa, Mas? Namanya Pak Imam Santoso, Bu. Enggak, maksudnya bos dalam hal apa? Memang bos. He's actually my boss gitu, karena dia yang punya education consultant tersebut. Saya pernah internship di situ. Ya memang bosku kan. Memang Pak Imam itu bosku. Teman kantor ya. Oh, I see. Saya belum paham yang disebut bos itu bos dalam pekerjaan atau dalam. Oh. Saya pernah internship di education consultant tersebut gitu. I see. Ya. Sekalian ada yang tanya apa? Mas Reza kuliah di mana kuliahnya? Pertama saya ngambil Bachelor of Communication in Advertising. Itu di University Canberra dibantu oleh Alphalink. S2-nya itu kebetulan saya mendapatkan S2 di Flinders University di Adelaide. Itu mengambil jurusan Master of Disability Policy and Practice. Ya. Silakan Mas Asmi. Ya. Bagaimana Ibu mensupport Mas Reza hingga bisa kuliah S2 di Australia? Nyimpen duit selama 3 tahun ya, Ma? Saya karena dia sudah punya pengalaman sekolah di Australia, saya cuma bilang kalau kamu mau sekolah lagi, Mama sudah nggak punya duit, kamu harus cari beasiswa gitu. Dan alhamdulillah Pak, dengan bantuan Pak Imam, Reza bisa mendapatkan beasiswa karena sekolah di luar negeri itu memang ya tidak murah ya waktu ambil S1. Kalau kamu mau sekolah S2, kamu carilah beasiswa. Jadi alhamdulillah bisa. Dan saya alhamdulillah juga karena setiap hari itu saya masih bisa berkomunikasi dengan Reza. Biasanya kita antara jam 4 jam 5 ya di sini. Ya Reza itu biasanya kita bisa video call. Dia tanya hari ini Mama ngapain, ada apa, berita apa. Jadi rasanya itu nggak jauh lah. Walaupun dia bilang aku kangen dipeluk Mama, iya saat Mama juga gitu. Tapi kan kita masih bisa ketemu, kita bisa bertatap muka, bisa saling say hello. Kalau hari Sabtu kita biasanya dengan kakak-kakaknya juga. Jadi rasanya itu nggak terlalu seperti dulu gitu ya. Kangennya itu gimana? Kalau sekarang kan hampir setiap hari saya bisa melihat Reza bisa melihat kami. Jadi supportnya ya terutama kalau saya bilang supportnya itu ya doa. Kalau orang tua itu supportnya itu ya doa dan doa agar Reza itu di sana selamat, tidak mengalami hal-hal yang menyulitkan, itu saja. Jadi dan satu lagi bahwa
saya harus atau Reza harus tahu bahwa saya percaya dia bisa melakukan. Itu yang menurut saya paling penting. Kalau dia sudah bilang, mah aku takut, enggak, kamu pasti bisa. Sulit memang tapi pasti kamu bisa. Nanti mama doain, pasti kamu bisa. Dan itu yang selalu, saya kira mungkin itu support setiap orang tua ya. Orang tua itu pasti ingin mensupport anaknya bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dan kita tahu itu baik. Dan gini ya, mungkin saya tambahkan sedikit gitu. Mama kan tadi bilang, Mama itu kalau misalnya bilang tidak boleh atau jangan seperti ini itu pasti dengan alasan gitu. Jadi bukan tipikal orang tua yang otoriter gitu. Pada saat saya anak-anak memang dia memposisikan diri sebagai orang tua, ibu, tapi sebagai remaja dia switch menjadi posisinya sebagai guide. Jadi dia tuh kayak guidance saya. Jadi mah kalau gini gimana ya? Ya, kalau kamu ke kanan kamu bakal seperti ini. Kalau kamu ke kiri bakal seperti ini. Kalau dimarahi iyalah dimarahi. Tapi bukan berarti dimarahi karena kita ini benci, enggak. Tapi karena ya memang dia patut dimarahi karena dia sudah diberitahu tapi kok ngeyel. Tapi tetap nanti dipeluk bahwa itu adalah sebuah, itu cukup waktunya 5 menit, Reza mungkin 3 jam. Kita kan enggak sabar untuk menunggu itu loh. Ayo Tosa, cepetlah. Bentar Rahma. Jadi itu yang perlu kita lakukan karena sebetulnya menurut saya itu bisa melakukan apa saja, tapi waktunya tidak bisa sama dengan orang normal. Nah, pengetahuan ini yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya gini, Reza, kita akan pergi jam 7. Pokoknya jam 7 kamu sudah siap, sudah mandi. Ya, Mah. Dia akan bangun jam 3. Karena dia nggak mungkin bangun jam 5 akan terlambat. Jadi manajemen waktu itu juga secara tidak langsung harus dipahami oleh Reza itu sebagai salah satu syarat bahwa dia bisa diterima di lingkungan. Karena orang lain mungkin bisa diterima tidak terlambat itu bangun jam 5 tidak masalah, tapi dia bangun jam 3 harus. Bahkan kadang-kadang kalau di Australia itu dia besok akan kuliah pagi, dia malam itu sudah mandi. Jadi dia malam mandi dulu, jadi nanti besok itu pagi itu tinggal dia ganti baju, tinggal berangkat. Semprot minyak wangi, mah kalau nggak bau nanti. Jadi itu salah satu kiat-kiat yang dia lakukan agar manajemen waktunya itu bagus. Karena saya bilang, salah satu keberhasilan dalam hidup ini itu adalah orang yang tepat waktu, orang yang menghargai waktu. Orang yang tidak menghargai waktu itu merugikan orang lain. Jadi kamu harus bisa menghargai waktu dan manajemen waktumu itu harus kamu perhatikan betul-betul. Kira mungkin itu. Mas, ayo Mas Asmi. Sayang. Bu mau tanya Bu. Ya. Oke, silakan. Mas Reza, itu sekolahnya awalnya itu kuliahnya itu pernah di Indonesia, Mas Reza? Enggak pernah di Indonesia, Pak. Kalau kuliah nggak pernah di Indonesia, Mas. Oh, ya. Ngomong-ngomong, ini saya masih SMA loh, Mas. Iya. Mau tanya apa? Silahkan loh ini. Iya. Mau bilang aja keren sih Mas Reza ini. Keren. Terima kasih. Bisa ke Australia itu. Makasih Mas. Iya, makasih. Oke, monggo Mas Asmi. Oke. Saya itu salut ya sama Ibu Mas Reza ini, walaupun ragil, walaupun ABK dan sebagainya, itu biasanya kan disayang-sayang ya. Tapi Ibu berani keluar dari zona nyaman. Itu bagaimana Bu? Cara melawan nafsu sendiri itu kan yang paling susah.
adalah melawan hawa nafsu diri sendiri. Ayo mah yang kita omongin semalam coba diomongin lagi coba. Saya itu sayang sekali Bu dengan Reza. Iya pasti. Kakak-kakaknya sayang sekali. Justru karena saya sayang itu makanya saya tidak ingin dia itu jadi anak yang aleman, manja, dan itu menurut saya dia akan sulit kalau nanti dia harus berjuang sendiri. Jadi makanya ada teman saya yang ada di sini itu Bu Putu kalau tidak salah dulu itu sempat saya itu dimarahi. Bu, kowe iki weruh anakmu ketayalan kayak ngono kok meneng wae toh. Jadi dia melihat Reza itu turun dari kursi roda mau transfer ke mobil. Itu kan susah Bu, untuk anak SIP itu kan susah banget. Butuh waktu lama dan butuh tenaga yang besar bagi Reza sendiri. Saya itu kan cuma diam aja melihat dia gitu. Saya itu cuma batin, ya Allah Tuhan, Bu Putu tuh baru lihat sekali aja sudah seperti itu. Saya itu 25 tahun melihat seperti itu. Waktu itu 19 tahun, Mama. 19 tahun melihat itu setiap hari. Reza kesulitan apa saja. Saya itu menangis, di hati saya menangis. Tapi kan kalau saya nangis, Reza itu akan lebih nangis lagi. Jadi saya itu dengan Reza itu saya tidak boleh menangis di hadapannya dia. Karena kalau dia tahu saya ini rapuh, dia akan semakin nggak apa ya? Dia semakin ketakutan gitu loh. Jadi saya harus menguatkan diri saya bahwa dia itu bisa. Ya saya cuma diam saja, walaupun hati saya itu, Ibu mungkin nggak bisa membayangkan hati saya itu seperti apa. Tapi apa yang saya mungkin saya menangis di kamar atau itu, tapi kan Reza nggak tahu gitu. Jadi Reza harus tahu bahwa saya ini selalu mendukung dia, bahwa saya ada di depannya itu, ada di belakangnya dia itu, walaupun saya tidak membantu, tapi kalau dia kesulitan pasti saya akan tangkap. Nah, itu saja yang. Tapi kalau dia bisa sendiri, saya tidak akan menolong apa-apa, karena itu sebagai bahwa hidup yang harus dihadapi itu nanti mungkin lebih sulit dari itu. Ya, tapi proses itu kan nggak mudah, Bu. Maksudnya turning point-nya kapan, Ibu? Denial? Maaf, Bu Sapitri, ibu saya itu tidak pernah denial. Oh, ibu saya itu tidak pernah denial. Setelah saya sadar, ibu saya nggak pernah denial. Ibu saya itu selalu memperlakukan saya dengan sama dengan kakak saya, cuman dengan bantuan yang saya memang benar-benar butuh. Adik agak sadis. memang ibu saya sadis, tapi kesadisannya itu yang membuat kayak istilahnya saya tuh dikasih pahit dulu, tapi justru karena pahit itu saya jadi siap dengan dunia ini yang kejam ini beneran. Tapi Mas Reza nggak merasa ibu kok kejam, padahal teman-temanku kayak gitu dibantu gitu, ada nggak perasaan seperti itu? Saya justru nggak pernah iri, karena sebenarnya yang saya lihat bukan orang lain, tapi yang saya lihat kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya juga digituin kok. Ngapain saya harus iri gitu loh. Malah yang iri ke saya sebenarnya dulunya tuh kakak-kakak saya sendiri. Ceritain coba, Mas. Ya, karena waktu itu kan ada kakaknya itu yang jadi misalnya gini, kita mau ke restoran, kita mau makan malam. Saya kan mesti survei dulu. Ini restorannya itu banyak tangganya enggak, banyak tangganya enggak. Kalau banyak tangganya saya pasti akan coret. Enggak mungkin Reza saya bawa ke sana. Jadi harus, karena waktu itu kan RAM kan juga masih belum banyak ya Bu Dokter Savitri ya, jadi belum banyak RAM, belum banyak, aksesibilitasnya kan masih sulit. Jadi nggak mungkin kan kita itu harus menggotong Reza yang tidak kecil itu untuk setiap saat kita harus pergi kemana. Jadi saya harus survei. Dan kakaknya bilang, kenapa Mama selalu Reza. Kan aku kepengennya di sana gitu loh. Kakak-kakaknya pengennya di sana. Tapi kenapa? Saya bilang gitu. Ya sebetulnya sih Mama juga pengennya begitu.
Tapi gini aja deh, gini. Seandainya loh ini ya, kamu yang jadi Resa yang jadi kamu, itu gimana? Nggak mau. Gitu. Jadi mereka itu lalu bisa menerima bahwa Resa itu memang butuh sesuatu yang lebih. Jadi akhirnya Resa pun juga menyadari kekurangannya itu. Kalau saya bilang sulit kalau kita harus ke sana. Ya udah aku nggak ikut. Ya biasanya dia gitu. Ya saya, aku nggak ikut. Atau kalau misalnya tempat yang lain aja. Jadi itu kita itu sudah terbiasa untuk melakukan bargaining. Jadi kompromi. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Saya meminta perhatian, meminta kakak-kakaknya, kemudian juga Resa sendiri. Akhirnya kita itu punya keputusan yang sama-sama bisa kita terima. Itu menurut saya adalah hal yang paling rasional yang dilakukan karena saya mungkin terbiasa waktu itu bekerja sehingga bargaining itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa, dan itu saya berlakukan juga kepada anak-anak saya. Oke. Aku penasaran deh, Mama pernah denial ya sih? Iya, betul. Gak mungkin soalnya. Ya pertama mungkin Bu, ya pertama kali setelah saya mendengar, karena Resa itu di cerebral palsy itu kan sebetulnya sudah terlambat. Pada waktu itu umurnya 9 bulan. Karena pada waktu umur 4-5 bulan itu saya sudah curiga anak ini tidak seperti kakak-kakaknya. Tapi setiap sekali saya bertanya pada dokternya, saya mengatakan, ala wis ora popo, ora iso mangkurep ya ora popo, kok terus iso lungguh gitu. Langsung melaku. Jadi tapi pada akhirnya saya sudah nggak tahan, Dok, saya minta untuk diberikan surat pengantar kepada, saya mau cari second opinion. Jadi waktu itu saya diberi surat pengantar ke dokter spesialis saraf. Waktu itu Resa masih saya pangku. Saya belum ngomong apa-apa, dokternya sudah bilang, anak ini cerebral palsy ya? Cerebral palsy itu apa ya, Dok? Bisa sembuh nggak? Saya bilang gitu. Ya nanti kita lihat aja nanti. Setelah itu saya sampai di rumah, saya buka komputer, searching apa itu yang namanya cerebral palsy. Itu rasanya dunia itu sudah mau runtuh. Cerebral palsy itu ternyata sesuatu yang sangat mengerikan. Dan gambar-gambar yang ada di situ itu, membuat saya itu terus terang sampai saya bilang, Tuhan, kenapa saya diberi sesuatu yang seperti ini gitu loh. Itu sempat berapa ya? Mungkin seminggu atau 10 hari. Setelah itu saya menyadari bahwa Tuhan itu pasti punya sesuatu, karena memang Resa itu sebetulnya anak yang sangat diharapkan. Kakak-kakaknya 3 perempuan. Ayahnya kepingin sekali punya anak laki-laki dan keturutan. Tapi kok kayak gini ya, Ma? Istimewa. Saya bilang, kamu itu istimewa tapi tidak pakai telur gitu. Kalau istimewa biasanya kan pakai telur. Kalau dia istimewa tapi tidak pakai telur. Jadi tapi setelah itu hidup saya itu berubah 180 derajat. Berubah 180 derajat karena 24 jam sehari itu isinya hanya terapi. Tidak hanya terapi di PAC, tapi di rumah pun dia harus terapi. Kecuali dia tidur, dia merasa capek. Tidur aja masih di spalak, Mam. Nah iya, jadi 24 jam Ibu Resa itu harus mengalami terapi. Sampai akhirnya dia memutuskan tidak lagi mau minum obat, tidak lagi mau terapi. Itu kamu umur berapa ya? 15 tahun. 15 tahun dia bilang, Mah, aku sudah capek, aku nggak mau lagi minum obat. Aku sudah nggak mau lagi. Jadi waktu itu itu terapi botok ya. Botok sih itu 12, Mam. Masih ada terapi-terapi di PAC waktu aku SMP, dibalikin lagi ke PAC. Cuma kenapa saya memutuskan seperti itu, dikarenakan ibu saya sudah memberikan bahwa yang penting kamu bisa melakukan segala sesuatu sendiri, dari segi
mandi saya sendiri, transfer saya sendiri. Pokoknya saya bisa melakukan hal-hal yang pribadi itu saya sendiri. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu memang kalau anak CP itu kan memang harus di-maintain begitunya. Maksudnya supaya kakinya tidak kecil ya dipakai untuk transfer, dipakai. Karena gini, ada dokter Martini ya, Mam. Iya. Ya sudah, anakmu ini nggak mungkin bisa jalan. Wes ora mungkin dikon latihan jalan ki ora mungkin. Mendingan dikongkon sekolah wae sing pinter. Oke. Tapi kan ini Bu, proses itu kan maksudnya perkembangannya maaf seperti Bu tadi. Pasti ada capeknya. Kok gak tambah-tambah pintere mamai kasarane ya, itu gimana Ibu mengelola hati? Ya karena saya memahami bahwa cerebral palsy itu nggak bisa sembuh, Bu. Belum ada yang sembuh di dunia ini. Belum ada operasi yang bisa menyembuhkan cerebral palsy. Saya hanya berharap bahwa tidak menjadi semakin buruk. Iya, betul. Jadi upaya itu tidak untuk menyembuhkan dia, tapi agar tidak menjadi semakin buruk. Itu saja. Tapi memang nggak ada rasa capek gitu, putus asa, itu nggak ada, Bu? Ya, jadi mungkin ya dari dokter, dukun, orang pinter, tukang pijet itu semua sudah saya pernah jalani untuk Reza. Bahkan terakhir itu operasi untuk memperpanjang tendo itu karena dia waktu 99 itu ya tahun 999. Ya, tapi ternyata itu kan tidak membawa perubahan. Jadi akhirnya Reza sendiri juga memahami bahwa ya berusia bahwa terapi obat itu sebetulnya tidak menyembuhkan. Jadi waktu dia mengatakan aku udah capek mah, ya udah. Tapi kamu tetap harus mengusahakan agar apa yang sudah saat ini ada itu tetap terjaga dengan baik. Jadi dia juga mungkin harus olahraga sendiri, dia harus itu yang harus dia lakukan. Sebetulnya Reza itu saya beruntung Ibu dan teman-teman semua di sini karena Reza itu komunikasinya juga bagus, pemahamannya juga bagus. Jadi dengan saya pun dia bisa melakukan komunikasi dengan baik. Jadi tidak terganggu oleh komunikasi yang mungkin maksudnya dia begini, karena saya selalu mengatakan maksudmu gimana, maumu gimana. Saya tidak mengatakan kamu harus begini, enggak. Kalau saya sudah tahu maksudmu apa, maumu gimana, saya baru bisa mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau kamu begini nanti kamu begitu, saya baru bisa. Tapi kalau dia belum mengatakan maumu bagaimana, inginmu seperti apa, saya tidak akan bisa mengatakan harus begini, harus begitu. Oke, Mas Asmi lanjut. Mas Asmi pertanyaan terakhir. Mas Asmi, silakan Nak. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Mas Asmi, ayo Nak. Dua pertanyaan atau boleh satu saja karena sudah jam 5. Sayang, di unmute. Oke. Atau ini Mas Asmi belum ada bicara, saya ini kan. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ya memang ibu ini ibu hebat ya, yang nggak pernah ada capeknya. Jadi memang yang ibu sadis. Ya, sadis banget. Banget ya. Oke. Terus tapi apa Mas Reza ini ya ini Mas Asmi sudah unmute. Silakan Mas, lanjut. Apa rencana Mas Reza setelah kuliah? Setelah selesai kuliah S2? Saya pengen jadi speaker untuk bahwa menyadarkan orang tua yang punya anak-anak untuk memiliki pemikiran seperti ibu saya. How tapinya? Gini, maksudnya begini. Mau anaknya itu Down syndrome, mau itu anaknya punya kekurangan apa,
tapi mereka harus diajarkan soft skill. Berterima kasih, empati, itu harus diajarkan dari kecil. Kalau enggak, karakternya enggak akan sempurna. Nah, itu diajarkan dari kecil supaya nanti dia bisa mengembangkan karakternya dengan baik. Karena sudah diberikan sangu yang penting-penting dari kecil. Dan memang mengajari anak ABK itu sulit. Terutama yang memiliki keterbatasan di kognitif. Tapi bukannya tidak bisa. Cuman harus di-drill lebih keras. Sampai mereka tuh ngerti, sampai mereka itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena bagaimanapun kalau orang tua hanya berharap waktu kecil disayang-sayang, dikasihani, tapi begitu mereka nanti tua, anaknya sudah terbiasa dengan nggak punya fighting spirit, nggak punya power of survivor mode gitu, kan susah. Itu tidak bisa ditimbulkan begitu saja soalnya. Itu harus diajarkan dari kecil, dipupuk, jadikan itu sebagai dasar-dasar dari karakternya dia. Jadi kalau sudah diberikan sangu yang cukup, nanti dia pasti bisa mengembangkan karakternya masing-masing. Gitu. Ya. Mas Azmi, silakan yang pertanyaan dua sebelumnya itu baca, Mas. Silakan. Apakah ada perbedaan cara belajar untuk ABK di Indonesia dengan di Australia? Kalau di sini menurut dengan disabilitas saya diberikan fasilitas dengan screen reader, jadi semuanya itu dibacakan. Saya belajar hanya dengan mendengar. Jadi bacaan-bacaan saya itu harus dikonvert sampai bisa dibaca oleh komputer. Jadi komputernya seperti kayak ada JAWS-nya gitu kalau buat orang buta mungkin. Nah gitu. Jadi itu kalau misalnya mau menulis ya itu saya tulis dulu sembarangan, nanti dibetulin dengan Grammarly, terus habis itu baru saya submit ke editor. Jadi memang extension atau tambahan waktu itu sangat berharga untuk saya untuk memastikan bahwa saya present assignment yang paling bagus yang saya bisa gitu. Oh, jadi ada tambahan waktu gitu. Maksudnya? Iya. Oh, berapa lama? Itu buat orang biasa yang misalnya dia sakit juga ada itu extension itu sebenarnya, Bu. Tidak hanya untuk saya. Tapi saya pasti akan mendapatkan extension 7 hari setelah submission. Tapi itu saya harus ask gitu loh. Harus nanya dulu, boleh nggak gitu. Oh. Itu juga ada buat anak-anak biasa juga ada, karena kan banyak catatan sementara yang mungkin karena kecelakaan itu kan akan menghambat dia saat satu semester, itu kan juga mungkin terjadi. Jadi ini tidak hanya diperuntukkan untuk ABK yang dari lahir atau ABK yang memiliki long term disability. Untuk semua orang yang membutuhkan bantuan. Tapi guru bantu atau apapun itu ada enggak di sana, disiapkan enggak? Kalau dulu waktu saya di S1 ada, tapi yang sekarang hanya editor. Karena mereka editor, jadi kayak dia mengedit tulisan saya tanpa mengubah meaning-nya. Itu dipilihkan atau? Ya, mereka pilihkan. Jadi biasanya yang mendapatkan itu hanya PhD atau S3. Karena biasanya kan tulisan S3 kan banyak, itu biasanya ada masuk editor untuk membenarkan dan segala macam. Jadi saya sudah mendapatkan bantuan untuk S3, bahkan itu nggak pakai disabilitas juga pakai itu sebenarnya editor. Oke. Berarti otomatis lebih lama waktunya, berarti jangka waktu kuliahnya juga akhirnya jatuhnya lebih lama kan? Kalau gitu. Ternyata enggak, Bu. Karena saya sudah biasa manajemen waktu tadi. Kalau misalnya
saya udah punya assignment tanggal segini. Ya, saya mulai dari begitu saya tahu saya punya assignment itu ya saya udah mulai. Oh, I see. Mulainya lebih awal. Oke, ya. Karena kalau saya mau mulainya sama saya kayak teman saya ya pasti enggak akan sampai. Oke. Ini ada banyak pertanyaan yang ingin tahu apakah ini kan Mas Reza dapat beasiswanya kan S2, ya Iya. kan? Untuk beasiswa S1 atau apapun cara-cara untuk bisa kuliah S1 dengan beasiswa atau mungkin juga ke luar negeri, kuliah di luar negeri dengan S1. Itu kayaknya Pak Imam lebih bisa menjawab deh kalau masih ada di sini beliaunya. Ya, Pak Imam Karena Pak Imam dari Alphaling. Tapi kalau setahu saya yang S2 beasiswa full itu yang ke luar negeri masih tidak ada. Adanya diskon gitu-gitu. Diskon itu loan gitu ya, pinjaman gitu ya. Iya. Kayak potongan-potongan gitu, Bu. Karena kalau yang setahu saya yang dalam negeri cuma bidik misi. Iya, betul. Oke. Ya. Udah ada pesan Mas Reza maupun Bu Sulis untuk teman-teman sebelum Mas Asmi meneruskan. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya satu, kalau bagaimanapun kalau kita mendapatkan seorang anak itu terimalah. Apapun kondisinya, penerimaan itu penting. Karena penerimaan yang ikhlas dan bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan itu salah satu yang membuat kita itu tidak putus asa. Sayangi dia walaupun, tapi menyayangi itu agak berbeda dengan memanjakan. Kalau kita menyayangi itu, kalau kita menyayangi itu adalah tujuannya agar anak itu menjadi baik dan menjadi lebih baik. Kalau memanjakan itu mungkin akan mendegradasi kemampuan mereka. Jadi sebetulnya dia bisa, tapi karena sebetulnya anak itu malas atau apa itu dia aku nggak bisa, padahal sebetulnya dia bisa. Kemudian semua anak itu sama pada prinsipnya. Saya juga memperlakukan anak saya yang normal ataupun Reza itu sama. Karena mungkin sama dengan cara yang berbeda. Bahwa sama itu kasih sayangnya, tapi berbeda mungkin cara perlakuannya. Dan keberhasilan itu bukanlah karena satu-satunya keberhasilan itu bukan karena bisa sekolah tinggi, tapi karena banyak hal, misalnya punya banyak teman, punya bisa menyesuaikan diri, kemudian bisa mau berbagi, dan banyak hal yang sebetulnya itu tidak bisa kita dapatkan di sekolah. Itu justru nanti yang membuat anak kita itu berhasil dalam hidupnya. Karena anak-anak yang pandai atau bisa menempatkan dirinya itu, dia bisa mendapatkan bantuan dari anak yang lebih pandai. Walaupun dia tidak pandai, tapi dia pandai untuk mengkoordinasikan. Dan itu yang sebetulnya kadang-kadang orang tua itu tidak sekolah itu tidak memberikan bekal itu kepada anak-anak. Dan tentu saja anak-anak itu harus diberikan pemahaman bahwa orang tua itu menyayangi mereka. Kalau misalnya mereka dimarahi itu ya karena mereka salah. Dan jangan sampai ada timbul rasa kebencian dari diri orang tua maupun dari diri anak. Karena saya selalu mengatakan, Mama mohon maaf, Mama minta maaf kalau tadi Mama keras. Tapi Mama melakukan itu karena Mama sayang sama kamu. Jadi mungkin itu. Oke, kalau Mas Reza apa pesan-pesannya? Kalau saya untuk orang tua yang di luar sana tidak ada anak yang diciptakan nggak ada maksudnya. Setiap ciptaan Tuhan itu pasti ada maksudnya. Ada yang dia harus lakukan di dunia ini itu dia pasti ada. Jadi mau dia disabilitas atau tidak, kita harus berusaha mempersiapkan dia dengan apa yang kita punya supaya dia siap
ada di dunia luar, karena kita harus sadar kita itu sebagai disabilitas itu kita yang minoritas. Dan sometimes kalau kita minoritas itu kita harus bisa menyesuaikan diri sama yang mayoritas. Karena mereka punya standar, punya segala macam. Ya kalau misalnya mereka sudah punya soft skill set yang tadi diberikan orang tua, dia jadi bisa menyesuaikan diri, dia bisa menempatkan diri dengan bakat-bakatnya masing-masing, karena soft skill-nya sudah ada, pasti orang itu pasti punya bakat terpendam itu pasti ada. Tapi soft skill itu harus ada. Oke. Itu aja sih. Bagus, dewasa banget. Monggo Mas Asmi lanjut. Terima kasih Mas Reza dan Ibu Sulis atas sharingnya. Banyak manfaat dan pelajaran yang kita dapat dari kelas diskusi sore ini. Tiba saatnya penghujung acara. Bapak, Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu di webinar Academy Ability tanggal 27 Februari jam 16.00 sampai 17.00 dengan Ibu Julia Maria Vantiel dari Belanda dengan tema penanganan ABK di Belanda dan Eropa sebagai pembelajaran untuk Indonesia. Tanggal 28 Februari jam 16.00 sampai 17.00 dengan Ibu Kartini dari Inggris dengan tema pendidikan anak usia dini di Inggris tanggal 1 Maret jam 16.00 sampai 17.00 dengan Ibu Ica Savitri dari Norwegia dengan tema perilaku ABK di Norwegia. Saya Azmi selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau masih ada pertanyaan, silakan direct message ke Instagram saya yang saya sudah tulis di komen ya semua. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Bu Sulis, Mas Reza. Terima kasih Bu Putu. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Inspiratif banget. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Imam, terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam.